Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Ya, saya harap yang nonton video kami kemarin, setidaknya hari ini sudah antisipasi terhadap turunnya IHSG hari ini. Ya, jadi jangan bilang, waduh kita kena prank ya, tadi pagi rebound dan bagus kok, sore-sore dibanting. Ya, kalau saya sih sudah predictable ya, kita sudah lihat, bahkan chartnya juga sudah saya jabarkan kemarin. Kemungkinan IHSG walaupun chart mingguannya candlenya hijau, bisa saja nanti menjelang penutupan bisa aja agak turun gitu kan, bisa aja merah di bawah. Ya, harapan saya kondisi seperti ini tidak sampai akhir minggu lah, setidaknya bisa rebound lah. IHSG bisa ada di hijau. Toh hari ini kita sudah ada di penghujung bulan November dan besok sudah masuk di bulan Desember. Harapan saya sih bulan Desember kita akan bagus ya. Walaupun saya lihat masih akan turbulence di minggu pertama dan minggu kedua. Ya, setidaknya sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 lah at least ya. Habis itu mungkin dari tanggal 13 sampai menjelang Natal dan Tahun Baru akan rebound. Apalagi ditambah dengan pemerintah ada wacana untuk mengurangi libur akhir tahun dan libur Natal. Jadi mungkin jangan-jangan tanggal 24 pun IHSG masih akan buka dan tanggal 27 masih akan buka sampai tanggal 31. Ya. Saya kayaknya libur cuma di tanggal 25 aja, yang mana tanggal 25 Desember jatuh di hari Sabtu dan tidak ada hari libur lagi. Jadi kita akan full nih kelihatannya ya, nggak ada libur nih di bulan Desember, kita bakal rally full. Moga-moga itu jadi sentimen yang cukup bagus sehingga IHSG bisa lari kencang ya. Ya, yang orang banyak mikir kan kalau libur. Jadi kalau libur mereka aksi profit taking, uangnya disimpan dulu, di cash out dulu dan sebagainya, mau dipakai liburan. Nah, ini nggak ada liburan. Apalagi ditambah dengan kasus COVID yang lagi mulai rame lagi. Nah, menyikapi Omikron sebenarnya Bapak Ibu coba nonton video-video saya sebelumnya, saya sudah predik, perhatikan sektor healthcare dari beberapa waktu yang lalu. Saya sudah bilang sektor healthcare ini bagus nih, anti badai ya. Saya sudah ngomong tuh bolak-balik loh. Mungkin di paruh kedua atau mungkin dari minggu pertama bulan November. Coba Bapak Ibu nonton deh video-video saya ya. Selain banyak pembelajarannya, juga sekalian juga bisa melihat ya analisa-analisa saya yang sebelum-sebelumnya. Kita bikin market review yang saya untuk member tiap hari, tidak ada lubang sama sekali. Dan kalau buat umum, kadang-kadang saya ada sekali waktu saya nggak posting, mungkin selisih sehari, habis itu saya posting lagi. Lebih karena apa? Lebih karena masalah konten sebenarnya, masalah konten. Ada konten yang saya pikir, ini hanya untuk member VIP aja. Jadi saya hanya share di ulasan. Lebih karena itu sih. Sisanya yang lain selalu saya rilis ya. Dan rapet, bukan yang model hari ini bikin, besok nggak bikin, 2 minggu lagi, bahkan sebulan. Ada yang bahkan saya lihat beberapa channel yang mungkin lebih dari sebulan nggak bikin konten. Saya nggak tahu kemana, kenapa, dan bagaimana kenapa. Ya, ya, saya sudah ngomong soal sektor healthcare ini dari beberapa orang, dan kalau sekarang kondisi sudah naik, itu udah price in menurut saya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak trading di sektor healthcare lagi. Sudah waktunya taking profit dan kita pindah sektor. Ya, pindah sektor. Dan sektor kali ini yang mau saya ulas, mau saya bahas ada di sektor komoditi. Nah, kebetulan sektor komoditi ini terpecah-pecah. Kenapa saya bilang terpecah-pecah? Karena ada yang masuk di sektor energi, ya, sektor energi kan ya Bapak Ibu tahu ada batu bara, ada oil di dalam situ, dan ada sektor basic. Di dalam basic ini ada mineral ya, bahan dasar, nikel, copper, timah ya, itu ada di situ. Dan saya nggak tahu agro masuk di sektor mana, saya lupa ingat nih. Kalau apa mungkin di bahan dasar juga secara
itu masuk ke produsen CPO ya, kelapa sawit ya, mungkin masuk bahan dasar industri juga kali. Mungkin. Jadi masuk sektor basic. Jadi saya lihat di menjelang bulan menutup tahun ini kita bisa pantau, apalagi kondisi curah hujan yang tinggi, cuaca yang ekstrim ya, yang mana saya lihat sampai di bulan Januari akan begini modelnya. Nah, kalau begitu kelihatannya sih harga-harga komoditi akan terkerek naik. Kita bisa lihat dari berita dalam masuk berita hari ini, saya lupa antara berita hari ini atau kemarin yang mengatakan bahwa harga CPO untuk yang minyak goreng, kita ngomongnya spesifik minyak goreng, karena CPO itu sendiri kan minyak murninya ya, crude palm oil, dan dia ada turunan-turunannya macam-macam. Salah satunya bisa sampai ke bahan bakar ya biodiesel, untuk saat ini biodiesel salah satu komponennya. Nah, yang turunan yang kesekian yang menurut saya paling nggak ada nilainya itu adalah minyak kelapa sawit ya, untuk minyak goreng. Nah, minyak goreng itu mulai beranjak naik. Nah, kalau kita bicara mengenai minyak goreng, ada dua sebenarnya yang terkena sentimen ini. Ya, itu ada di Ali, LSIP, dan kawan-kawan, atau juga masuk ke consumer, ya masuk ke consumer. Tapi yang consumer saya nggak tahu nih, consumer saya rasa efeknya nggak terlalu jauh. Lebih kepada sentimen saya yakin ke Ali, LSIP, dan kawan-kawan. Nah, itu kita bisa cermati. Jadi, Bapak Ibu bisa cermati produsen yang ada di sektor basic ini. Nanti saya mungkin akan memperlihatkan chart sektor basic seperti biasa, saya ulas sektor basic. Nah, di sektor basic ini Bapak Ibu silakan pantau emiten-emiten seperti kayak Timah ya, ada di Tins ya, terus nikel, ada Inco, Antam, ada Harum sekarang juga kena sentimen dari nikel, harga nikel itu ada MDKA hari ini naik lagi ya, luar biasa. Pokoknya itu emiten dipantau ya, terus sudah gitu ada Ali udah terlalu dalam dan lagi di support. Kemudian ada LSIP juga, silakan Bapak Ibu pantau. Nanti kalau chartnya saya akan share di rubrik ulasan ya, bagi member saya akan share chartnya di ulasan. Terus ada apa lagi? Ada THPG ya, silakan Bapak Ibu amati, ada SSMS, ada BWPT juga. Nah, cuma BWPT, SIMP itu transaksinya kecil ya, jadi jangan banyak-banyak. Saya lebih prefer kalau mau sektor agriculture, saya lebih prefer masuk di Ali atau LSIP ya, yang lain saya minggir dulu. Terus tentu saja ada emiten batubara, Bapak Ibu bisa Adaro, ITMG, Indi ya, Harum lagi. Harum ini oke banget nih, saya bukan peminat pom-pom Harum, cuma unik aja ya, ada satu emiten yang mana dia ada di mineral dan batubara juga. Terus ada yang bikin saya perhatikan oil saya mungkin oil nggak terlalu karena pasokan stok melimpah di dunia, stok melimpah sehingga harga oil cenderung turun. Coba kita cek aja dulu chartnya, saya lupa ingat, kita cek chartnya aja deh. Nah, ini cek. Enaknya kalau di winner stocks tuh semua ada saya bisa, walaupun selendang dan kawan-kawan masih kita bisa lihat sini ya. Nah, ini US oil cenderung turun ya. Kita lihat chart mingguan aja lebih valid. Tapi oil ada di support ya, potensi rebound. Moga-moga penurunan harga emiten-emiten yang saham-saham yang oil related dalam waktu dekat bisa rebound ya. Ini WTI, WTI koreksi dan tertahan di support. Terus Brand kita lihat juga sama, ada di support di Skyline, ini chart mingguan, sekali lagi chart mingguan, jadi anything's possible, kemungkinan bisa rebound ya. Kalau kita lihat chartnya ini udah dekat support daily-nya. Saya lebih suka lihat weekly, kenapa? Karena harganya oil ini kan volatile banget, Bapak Ibu tahu sendiri. Yang trading komoditi oil itu wah, ajrut-ajrutan ya. Nah, itu terus kemudian batubara udah sempat rebound, berapa waktu kemarin sempat rebound, tapi minggu kemarin tepatnya terus habis itu terkoreksi lagi. Nah, saya lihat dia ada di level support, jadi potensial rebound terbuka lebar nih. Ya, ini bahkan persis kena top selendang dia koreksi. Ya, ini juga saya lihat dia potensi rebound juga ya, ini harga batubara. Terus harga CPO yang tadi saya lihat, nah ini dia
Harga dunia cenderung turun, tapi kalau saya lihat sebenarnya waktu-waktu ini harusnya dia di atas lendang sih. Harusnya bisa naik lagi, segera bisa naik lagi. Terkait dengan cuaca dan sebagainya ya, harusnya naik. Konsumsinya tinggi soalnya. Dan kemudian nikel, nah kalau nikel kita uptrend. Nah makanya saya bingung kalau Antam, Inco posisinya koreksi. Ini kayak dulu kayak batu bara, ingat ya batu bara? Batu bara kan ketika di sini sempat rally panjang, sahamnya belum kemana-mana, tapi akhirnya terbang juga gitu. Nah saya juga melihat hal yang sama di nikel. Ini saham apa komoditinya naik terus, tapi kenapa harga sahamnya sideways ya kayak Antam, Inco itu nggak kemana-mana kan? Harusnya segera rebound juga. Jadi kalau saya bilang bagi yang posisi nyangkut, posisi saving, nabung di Antam, Inco ya udah duduk manis aja deh. Ini kayaknya komoditi ini masih akan naik. Tren EV ya, electric vehicle, battery mestinya di tahun 2022 masih akan kencang. Mungkin nggak cuma 2022, mungkin di tahun-tahun selanjutnya yang mana semakin gencar energi terbarukan dan green green economic ya akan lebih dihembuskan lagi. Copper tentu saja ini beriringan banget sama nikel sebagai bahan baku baterai ya. Ini juga dalam tren yang naik ya masih akan oke. Jadi saya rasa emiten-emiten itu adalah layak-layak safe ya. Ini kencang banget masih dalam strong uptrend sejak bulan Mei ya, bulan Mei 2020 naiknya kencang. Ini juga sama ya. Bahkan kalau nikel dari jauh sebelumnya bahkan. Tren naik itu sudah kelihatan dari 2017 Juni dan sampai sekarang dia dalam tren yang sangat-sangat kuat ya nikel nih. Copper bagaimana copper? Kalau copper dari 2020 yes ya sejak pandemi. Tapi sebelumnya sideways lama dan habis itu dia naik. Nikel lah yang spektakuler. Harusnya kalau lihat tren kayak begini, ini kita ketahuan lah. Ini nikel tuh berarti hold aja lah, udahlah. Ya, hold aja. Sabar aja. Sabar, pasti akan berbuah. Ya, enak kan kalau kalau kita punya indikator yang ini enak banget, bisa lihat tren, bisa macam-macam. Ya, itu yang mau saya bagikan di hari-hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kondisi market, jangan galau, selalu ada peluang ya. Peluang pasti masih ada. Rekomendasi-rekomendasi kita juga rebound. Kayak kemarin kita rekomendasikan MDKA, hari ini rebound dan bagus ya. Terus ada apa lagi yang hari ini rebound sempat oke banget. Saya lupa tadi ada Prodia rebound nggak ya? Terus kemarin juga saya juga rekomendasi ada Adaro, hari ini juga mulai rebound. Dan ya, sebelum itu kita coba masuk ke market review dulu deh, market review. Ini kondisi IHSG hari ini ya, IHSG kondisi hari ini saya kasih chart yang ini aja ya, ini lebih clear. Seperti saya bilang, ini udah analisa dari beberapa waktu yang lalu, saya bilang IHSG masih berpeluang menguji level support 6.500 ya. Silakan dicek, silakan dinonton ya. Ketika itu bahkan IHSG masih ada di level-level ini. Saya sudah bilang IHSG berpeluang menguji level support ini. Dan ada beberapa yang mungkin ketawain ya. Orang mau all time high kok uji support 6.500. Ya nggak tahu, saya lihat begitu gitu dan nyatanya hari ini kejadian. Dan bahkan saya sempat juga utarakan, ada beberapa kali utarakan bahwa jika level 6.500 ini tertembus, dia potensi akan menguji level ininya lagi. Itu sebabnya kenapa yang hijau ini, yang garis-garis putus-putus hijau ini tidak saya bongkar, tidak saya hapus. Karena ya khawatir aja kalau dia bakal turun ke sini ya. Jadi saya tetap kasih target support resistannya tetap ada. Walaupun ini mungkin lampau ya, sudah lampau dari sini pergerakan ini ada, tapi harga kita ini sangat-sangat relevan. Jadi karena ini sifatnya kuantitatif. Jadi dia ketika dia balik arah atau dia harus balik koreksi atau resisten, dia masih tetap valid. Jadi masih bergerak sesuai itu. Sama halnya ketika ini ya. Tadi kemarin saya sudah warning, rebound memang tapi masih di bawah selendang, hati-hati koreksi, dan nyatanya hari ini juga akan koreksi gitu ya. Kalau kita lihat chart mingguannya kelihatan banget nih. Wah, kok bisa pas banget, Pak. Nah, ini kemarin kan kondisinya hijau di sini candlenya. Saya bilang hati-hati, mungkin bisa candlenya kayak gini, saya bilang. Kayak gini nih saya bilang tuh kemarin tuh ya. Saya kasih contoh candlenya bahkan.
Ya, saya kasih bentuk contoh candlenya kayak gini dan nyatanya ya bisa aja begitu. Jadi hati-hati aja ya. Terus kemudian ya, asing hari ini membukukan net sell ya minus 781,8 miliar ya, menjelang akhir tahun kok sell-nya pada gede-gede ya Pak ya. Ya gitulah karena mereka di sana libur gitu ya, karena libur. Apalagi kemarin Black Friday ya, akhir November dan ini masuk apa Thanksgiving, right? Thanksgiving terus nanti mau masuk libur musim dingin, libur New Year kan nggak kayak Indonesia. Indonesia mah liburnya banyak apa dipotong-potong supaya apa orang terpaksa kerja supaya tidak terjadi mobilisasi ya menjelang akhir tahun pada yang mobilisasi, apalagi ditambah dengan kondisi COVID yang mungkin akan bisa ada sedikit pertumbuhan, tapi saya harap kita nggak sampai sana ya. Nah, hari ini yang amazing hari ini. Kenapa saya bilang amazing? Di saat kondisi candle seperti ini, tahu nggak Bapak Ibu? Transaksi kita hari ini itu pecah rekor. Transaksi itu 18,846 triliun. Wow banget. Keren. Itu transaksinya gede ya. 18,8 triliun. Di atas rata-ratanya 20 hari. 20 hari rata-ratanya cuma 11 triliun. Hari ini tembus 18 triliun. Wow. Saya deg-degan, takut jangan sampai ada koreksi lanjutan. Kenapa saya bilang begitu? Saya selalu kasih tahu teman-teman, kalau candle merah hari ini, kalau candlenya merah, transaksinya sedikit, nggak apa-apa, berarti dia tidak terjadi aksi jual, ya orang nggak panik selling. Lah ini udah kondisi candle seperti ini, transaksinya gede, asing jualan 2 hari ini hampir 2 triliun. Wah, jangan-jangan ada yang exit nih, nggak ngomong-ngomong nih. Jadi hati-hati aja. Saya sudah warning loh ya, udah warning. Jadi mungkin itu seperti saya bilang menjelang 1-2 minggu ini mungkin bisa akan ada turbulence lah. Moga-moga menjelang akhir tahun masih akan di drive naik. Tapi drive naik bukan, saya rasa itu bukan sentimen untuk jangka panjang atau jangka menengah ya buat long term. Tapi saya lihat baru spike-spike technical rebound aja nanti. Isu sentimen Santa Claus Rally gitu-gitulah menjelang libur tahun baru ya. Jadi menjelang penutupan akhir tahun IHSG harus ditutup dengan baik dong, all time high dong. Ya orang pengennya kan gitu kan. Jadi moga-moga lebih kayak gitu aja, tapi saya lihat dia lebih kayak sentimen all time apa rebound technical. Penutupan ditutup cantik, nanti Januari mungkin ada turbulen lagi ya, nggak tahu ini konspirasi teori aja, saya pikir-pikir gini aja, walaupun katanya udah bilang Pak Bapak jangan ngomongin gitu deh, seringnya kejadian gitu. Saya kejadian kan kalau saya based on chart gitu, tapi ya nggak tahu lah, nggak berani ngomong lagi ya. Oke, itu secara komposite, terus kita masuk ke sektoralnya bagaimana. Tadi kan saya udah bilang sektor basic ya. Ternyata sektor basic candlenya persis banget sama IHSG. Sebentar. Bener lu, gile. Persis plug ya. Wow. Jangan-jangan di drive sama ini nih sektor basic nih IHSG kita nih. Ya moga-moga nggak jebol lah ya. Moga-moga nggak jebol. Makanya saya bilang gini, ini udah disupport sektor basic ini. Harusnya rebound. Karena apa? Karena banyak harga komoditinya itu naik. Masa dia koreksi sih? Tapi sektor basic ini bobotnya besar, bukan di ini kali ya. Mungkin bobot besarnya ada di sektor kayak di Barito masuk sektor basic juga. Ada beberapa emiten yang mungkin cukup besar sehingga itu yang jadi sentimen. Seperti kita lihat Barito juga hari ini turunnya cukup dalam. Moga-moga nggak gitulah ya. Moga-moga segera rebound. Consumer cyclicals jebol support, jebol. Nah ini kemarin kita juga bilang ini jebol skyline nih, hati-hati jebol skyline ya. Dan wala beneran ya. Terus udah gitu sektor energi. Nah ini termasuk saya sudah bilang ya, ini anti badai dan nyatanya ya rebound kan. Terus habis itu ada finance, persis banget ya, mirip sama ISG juga sama kayak sektor basic. Jadi harapan saya ini jadi level support, dia tertahan. Healthcare, wow, ya. Tapi saya bilang ini udah price in, dan naiknya udah lama. Saya udah bilang ini udah cukup lama loh, saya udah kodein ini udah cukup lama. Jadi saya bilang hati-hati aja. Saya orangnya akhirnya konservatif ya, pada bilang
Pak Erwin lagi naik terus kok, Bapak Erwin bilang hati-hati terus. Iya, kalau kita belinya di pucuk kan bahaya. Ini sekarang kalau rentan, kalau yang posisi lagi tinggi begini kita beli, itu kan rentan beli di pucuk. Sektor industri nguji support, harapan saya bisa mantul dari level support ini, V-line. Terus kemudian infrastruktur, ya infrastruktur posisi juga lagi sideways, tapi pada dasarnya dia ada di trend up, naik, harusnya juga rebound. Kita tahu infrastruktur ini banyak dihuni oleh emiten-emiten telco. Ya, nah emiten telco ini di kondisi seperti sekarang ini jadi primadona karena sampai mungkin yakin di beberapa tahun ke depan sektor telco masih akan jadi penopang ya karena orang semua disruptif, pada ke digital semua. Jadi mestinya ini adalah salah satu industri dasar nanti ya, sektor dasar yang jadi penopang indeks. Consumer non cyclicals, wadaw, jebol support ya, jebol support, goodbye aja dulu ya, jangan dilirik-lirik. Properti mulai tertahan, moga-moga bisa rebound menjelang akhir tahun ya, moga-moga. Terus sektor tekno jebol lagi ya, another lower low. Hindari dulu. Terus sektor transportasi, wah, anti badai banget nggak sih sektor transportasi? Cakep ya, ini ada sektor healthcare, sektor infrastruktur, basic yang di bottom, sama finance mungkin kalau rebound. Terus sama sektor transportasi ini yang anti badai banget. Tapi ini risk and reward juga udah ngeimbang, hati-hati aja. Kemungkinan bisa koreksi kayak gini modelnya. Jadi waspada aja ya. Ya, itu secara sektoral dan market review kita. Segmen selanjutnya adalah rekomendasi. Untuk besok, silakan Bapak Ibu cermati adalah ITMG. Dia rebound dari support bottom, dari bawah ya. Cakep nih ITMG. Habis ITMG ada Arto. Menarik ya, menarik Arto. Dia kembali rebound. Potensi tadi udah mau breakout, tapi nggak jadi. Moga-moga kejadian bisa breakout. Terus ada ASA. ASA juga cakep banget, tertahan, dan dia kalau dia bisa breakout ini all time high nih. Cenderung dekat banget nih dengan all time high-nya di level 4000. Terus ada cermatin LSIP atau ALI ya. Ini saya bilang karena udah di support nih Bapak Ibu. Ini saya hapus aja. Range-nya juga cukup tinggi ya, cukup banyak, dan dia posisi ada di support. Kalau dia bisa naik, silakan atur strategi. Ada LSIP. Terus sudah gitu ada BNK. BNK juga sebenarnya dia masuk MSCI, tapi kenapa candle-nya jadi begini, jadi jelek. Kalau besok dia bisa masuk kembali naik di atas V-line, cakep ya. Ini juga volume hari ini tinggi sekali. Transaksi juga luar biasa, 550 miliar. Saya rasa BNK potensi masih lanjut. Terus sudah gitu, ya itu 5 emiten yang bisa kita rekomendasi. Ada 2 emiten tambahan, silakan Bapak Ibu pantau yang posisi lagi di support, yaitu MTech. Lagi sideways di support dan asing masuk terus. Ini kalau bisa rebound juga menarik. Terus sama Saratoga. Ini juga lagi di support juga ya. Silakan emiten-emiten yang bahwasannya lagi di support, silakan dipantau-pantau lah ya. Siapa tahu ada rebound, technical rebound. Itu rekomendasi kita. Oke, itu dulu Bapak Ibu video kita hari ini. Semoga apa yang kita bagikan bisa berguna bagi Bapak Ibu. Jangan lupa jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video YouTube ini, jangan lupa untuk share and like ya video kami, dan dukung selalu dengan subscribe ya. Subscribe juga, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga ketika kita upload premiere ya Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Ya, oke itu dulu. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Selamat beristirahat semua. Stay safe, stay healthy, and God bless.